Baiklah, perkenalkan ini ada murid baru pindahan dari sekolah swasta. Nah, coba perkenalkan dulu. Halo semuanya. Halo. Perkenalkan nama aku Salma. Aku murid pindahan dari swasta. Halo sama. Nah, baik, silahkan duduk Mbak Salma. Baik, terima kasih Bu. Hai, kenalin aku Laura. Hai, aku kenalin juga ya, Salma. Hai, Salma. Semoga kita bisa temenan ya. Oke, terima kasih. Ya, kita belajar yuk. Baik, kalian apakah sudah mengetahui tentang pentingnya bersyukur terhadap diri kalian sendiri? Sudah, Bu. Ya, Mau izin keluar sebentar? ya silakan. Terima kasih Bu. Aku males banget deh sekolah. Bolos aja lah. Salma nggak pernah masuk ya. Kalah. Salma, kok kamu di sini? Oh iya nih. Ayo, kamu bolos ya? Enggak. Ayo ke kelas. Iya, udah jam dulu, udah jam. Ya udah, Ayo. Wah, kalah kan? Wah. Ya. Menang ini. Kok kamu main HP terus? Ini bajunya dimasukin. Sama ini juga bajunya Saya tuh menang. kurang rapi gitu. Ini bulan kasih main game. Aduh menang. Ya udah ya, itu tinggal dulu. Oh iya ya Bu. Mbak Laura. Halo Mbak Laura. Oh, Bu Ayu. Ada apa Bu Ayu? Nggak ada apa-apa sih, di sini Ibu mau ngobrol sama Mbak Laura aja. Oh, ya, Mbak bentar Laura ya. ada waktu nggak? Ada. Mbak Laura mau ngerjain tugas apa? Ini tugas bahasa Indonesia, Bu. Disuruh mengenalkan pulau-pulau di Indonesia. Di sini aku mau tanya, Mbak Laura sekolah sama Mbak Salma? Mbak Salma. Oh, yang murid baru itu. Ya, sekelas nggak? Dia duduknya paling belakang. Enggak. Kenapa, Bu? Ibu mau tanya sedikit tentang Mbak Salma sama Mbak Laura, boleh nggak? Boleh. Mbak Salma itu di kelas itu sukanya ngapain aja ya? Diam atau gimana gitu? Karena dia anak baru kan mungkin dia kayak belum punya teman ya, Bu ya. Jadi dia kayak di belakang tuh sering banget diem. Tapi akhir-akhir ini jarang masuk kok, Bu. Akhirnya nggak pernah masuk. Enggak pernah. Oh, jadi Mbak Salma itu nggak pernah masuk tanpa keterangannya. Kira-kira Mbak Salma itu izin nggak sama wali kelasnya? Karena saya selaku sekretaris ya, Bu ya, aku nggak pernah lihat kayak surat izinnya dari Mbak Salma. Dan kayak nggak pernah masuk beberapa hari gitu. Maksudnya itu cuma kayak masuk terus sampai kelas diem atau enggak pas pelajaran itu dia pergi. Baik. Jadi Mbak Salma nggak pernah masuk, terus kalau di kelas nggak pernah merhatiin gitu ya. Oke Mbak Laura, mungkin itu aja sih aku mau tanyain. Nah, Mbak Laura ini bisa cara apa kok pakai baju bebas, yang lain pakai seragam? Oh, aku tadi habis dari lomba cerdas cermat, Bu, di sana di kecamatan sana. Oh, yang itu yang sama Bu Lestari ya? Oh, jadi kan Hebat. doain ya, Bu, semoga aku menjadi juara. Pasti cara Mbak Laura. Iya. Mungkin itu dulu ya. Kami Ibu mau balik ke ruangan mau ada urusan. Makasih ya Ya, atas Bu. infonya. Ya, Bu. Mari Mbak Laura. Ya, Ibu, hati-hati ya, Ibu. Semangat lagi Ya. Semangat belajar ya Mbak. Mau nelpon ibunya Salma dulu. Halo. Halo. Ya. Dengan ibunya Salma ya ini ya? Iya, Bu, benar. Ini siapa ya?
Saya guru bimbingan dan konselingnya Salma, Bu. Oh, ada apa Bu dengan Salma di sekolah? Ada apa dengan anak saya, Bu? Sebetulnya gini Bu, saya mau nanya sama Ibu. Salma di rumah atau berangkat ke sekolah ya Bu? Loh, tadi sama izin sama saya untuk berangkat ke sekolah, Bu. Emangnya ada apa Bu sama Bu? Gini Bu. Salma ini udah beberapa hari nggak masuk ke kelas, nggak masuk ke sekolah Bu. Makanya saya di sini mau menanyakan keberadaannya Salma, apakah di rumah atau kemana gitu Bu. Salma ke sekolah kok Bu, tadi izin sama saya. Emangnya dia nggak ke sekolah, Bu? Untuk Salma sih udah beberapa hari ini tuh nggak datang ke sekolah Bu. Iya, kenapa dia nggak masuk sekolah? Ya, mungkin nanti saya langsung tanya ke Salma aja. Untuk ini sih saya belum tahu kenapa nggak pernah berangkat ke sekolah gitu Bu. Soalnya juga nggak ada izin, nggak ada keterangan gitu. Oh, baik. Urus saja anak saya ya, Bu. Semoga menjadi anak yang baik. Oh iya Bu, gitu ya Bu. Terima kasih ya Bu. Nanti mungkin saya bisa kasih info lanjut ya Bu ya. Ya, Waalaikumsalam. Dek, sini Mbak Laura. Tolong boleh panggilin Mbak Salma ya? Nanti suruh datang ke ruangan Ibu ya. Baik. Makasih ya. Ya. Mana ya? Oh itu dia. Hai Salma. Hai. Kamu, aku nanti lewat sana kan. Kamu disuruh ke ruangannya, ayo. Sekarang? Ayo. Oke. Iya, silakan. Iya, Mbak Laura ya? Iya, Bu. Ini Oh ya. Mbak Salmanya udah datang. Oh iya, Mbak Salma, sini Mbak masuk. Saya permisi dulu ya, Iya. Bu. Mbak, terima kasih ya Iya. Mbak. Hati ya Mbak, makasih. Iya. Dengan Mbak Salma ya? Iya. Nah, silahkan duduk Mbak, sini. Mbak Salma, gimana kabarnya Mbak Salma hari ini? Cukup baik, tapi nggak baik banget. Mbak Salma udah tahu belum kalau dipanggil sama ibu? Karena apa? Sebelumnya di sini ibu mau bilang sama Mbak Salma, ibu tuh dapat laporan sama wakil kelasnya Mbak Salma. Terus tadi ibu juga konfirmasi sama orang tuanya Mbak Salma. Mbak Salma udah tahu belum? Belum. Makanya Mbak Salma waktu masuk, ibu nyuruh Mbak Laura tadi manggil Mbak Salma ke sini karena Mbak Salma tahu nggak di sini ibu pengen ngobrol baik-baik sama Mbak Salma. Iya, Bu. Mbak Salma di sini siswa pindahan ya? Iya. Nah, gimana Mbak selama sekolah di sini tuh rasanya gimana? Sejujurnya saya sekolah di sini tuh nggak terlalu nyaman ya, Bu. Soalnya di sini tuh kayak ketat banget dari sekolah sebelumnya kayak gitu. Makanya saya tuh nggak betah gitu, Bu, di sini. Terus saya juga ya intinya saya nggak bisa bergaul dengan teman-teman kayak gitulah. Jadi Mbak Salma di sini nggak nyaman, nggak betah gara-gara banyak peraturan yang ketat ya Mbak ya. Iya. Jadi Mbak Salma ini nggak masuk sekolah terus gitu. Iya. Mbak Salma, Ibu mengertilah perasaan Mbak Salma karena kan Mbak Salma dari sekolah yang dulu mungkin nggak ada peraturan banyak, nggak ada
apa ya namanya istilahnya aturan-aturan yang ketat gitu ya Mbak ya. Iya. Jadinya pas waktu pindah di sini tuh kaget gara-gara kok beda banget ya sama sekolah lama. Mesti Mbak Salma ngerasa kayak gitu. Iya, saya ngerasa kalau di sini tuh jauh lebih ketat gitu. Karena di sini saya bertanya, ibu mau bilang kan mungkin di sekolah-sekolah lain kan pasti juga punya peraturan tuh Mbak. Masa di sini peraturannya ketat? Emang ketatnya itu seperti apa menurut Mbak Rifa itu peraturan ketatnya itu seperti apa? Jadi kan dulu di sekolah saya itu kan kayak dan mulai dari kaos kaki, sabu itu nggak diperhatikan gitu Bu. Ya kayak mau pakai sabu yang kayak zippernya bergambar itu boleh, tapi kan di sini kayak zippernya itu harus formal gitu kan Bu. Terus kaos kakinya itu harus kayak panjang seperti gitu kan. Tapi kalau di sana saya itu sampai atas mata kaki itu nggak apa-apa, terus kayak harus pakai dasi gitu. Saya orangnya agak risih gitu. Soal saya itu nggak diwajibkan memakai dasi. Untuk memakai dasi itu waktu upacara saja gitu, nggak sampai hari-hari selanjutnya gitu. Baik Mbak Salma. Jadi gara-gara itu ya apa ada mungkin teman-temannya ada yang bully Mbak sama Mbak pindah di sini, apa gara-gara cuma peraturan yang ketat itu kayak seperti kaos kaki, sapu dan lain-lain, apakah Mbak Rifa ada bully? Gak apa-apa Mbak cerita sama saya. Sejujurnya sih nggak ada ya Bu, tapi saya itu kayak sering merasa teman-teman itu nggak mau deket sama saya gitu. Maksudnya nggak cuma nggak tahu kenapa gitu kan, mungkin saya sering bolos atau gimana gitu kan, kayak gitu sih. Saya ngerasa kalau saya nggak deket sama teman-teman. Mbak juga merasa jauh ya sama teman-temannya. Iya. Jadi Ibu paham banget sama perasaan Mbak Salma ya, karena udah pindahan terus ngerasa kaget juga, terus ngerasa mungkin Mbak ngerasa kayak jauh banget sama temen, nggak kayak di sekolahan dulu ya Mbak ya. Iya. Gitu. Jadi gini Mbak Salma, di sini Ibu itu nggak mau marahin Mbak, nggak mau apa namanya kasih ceramah yang banyak-banyak kayak ibu guru yang lainnya ya. Di sini Ibu cuma mau bilang, Mbak punya orang tua toh pastinya. Tadi Ibu itu telepon orang tua Mbak Salma, orang tua Mbak Salma kaget loh kalau Mbak Salma itu nggak datang ke sekolah. Sejujurnya saya itu menyesal Bu, karena selama ini kan saya kan berperilaku buruk gitu kan sama di sekolah tanpa saya sadari. Itu buat orang tua saya itu sedih, kecewa sama saya gitu kan. Tapi satu sisi lain tuh saya itu merasa nggak nyaman gitu Bu. Saya kan bingung gitu kan, daripada saya bingung mendingan saya ya udah milih buat bolos gitu kan, tanpa memikirkan kondisi orang tua saya yang tahu hal ini kayak gitu Bu. Saya pikir orang tua saya tuh ya nggak tahu, tapi ternyata orang tua saya tahu. Baik Mbak Salma, kan Mbak Salma ini kan udah tahu kesalahan Mbak, membohongi orang tua, bikin orang tua kecewa. Padahal orang tua Mbak Salma ini tuh kan itu ya berharap anaknya itu sekolah di sekolah baru itu nyaman, terus belajar yang rajin biar bisa membanggakan orang tua gitu kan. Nah Mbak Salma ini kan menyesal nggak udah bikin orang tua kecewa? Menyesal Bu, tapi saya nggak ekspektasi kalau misalnya orang tua saya itu marah besar gitu. Baik Mbak Salma udah menyesali, udah tadi Ibu juga udah
telepon orang tua Mbak Salma dengan baik-baik, buat gak negur Mbak Salma dengan keras-keras. Nah di sini ibu mohon banget sama Mbak Salma ini untuk bisa merubah perilaku Mbak yang tadinya membolos, nggak masuk tanpa keterangan, lebih sekarang itu lebih bisa masuklah gitu ya, biar nggak usah mikirin hal yang lain, nggak usah mikirin peraturan. Kalau peraturan memang di setiap sekolah itu pasti ada aturan-aturan yang memang harus dipatuhi. Nah, Mbak Salma ini harus bisa mematuhinya sama peraturan, walaupun secara pelan-pelan, nggak langsung gitu, enggak, pelan-pelan aja Mbak, nggak apa-apa. Paling ibu guru lainnya tuh memaklumi gitu kan, namanya juga siswa pindahan gitu, jadi semua guru pasti maklumi. Tapi juga Mbak Salma ini juga harus ngerti kalau emang udah dikasih toleransi pasti harus dilaksanakan secara pelan-pelan, nggak apa-apa Mbak gitu. Nah makanya kalau Mbak Salma ini kan udah nyesek, udah bikin orang tua kecewa lah ya istilahnya. Nah Mbak Salma ini tuh bisa merubah perilaku Mbak itu yang lebih ke positif lagi, lebih ke jalan yang benar tadi, bisa rajin. Mungkin kalau Mbak ngerasa juga jauh sama temen-temen ya tadi ya Mbak bilang tadi, bisa pelan-pelan tuh deketin, tanya tentang materi, tanya tentang pelajaran, tentang tugas itu Mbak. Iya Bu, saya ngerti. Nah, Mbak Salma ini mau bolos lagi nggak? Mau bikin orang tua kecewa lagi nggak? Nggak mau Bu, soalnya kan saya juga bikin orang tua saya itu sedih gitu kan. Jadi hati saya itu rasanya kayak sakit gitu kan. Apalagi orang tua saya tuh berusaha payah buat sekolahin saya itu, biar saya itu jadi anak yang baik. Tapi ternyata saya mengecewakan harapan orang tua saya. Jadi saya berusaha buat berubah. Nah, jadi Mbak Salma, dari beberapa saran dari Ibu tadi, saya menggunakan teknik role modeling yang dimana mungkin Mbak tadi sudah menggambarkan betapa perasaan Mbak dari yang bayangan Mbak itu nyesel karena udah bohongin orang tua, terus gimana gitu kan Mbak. Dan tadi berdasarkan itu saya itu menggunakan teknik role modeling yang dimana saya itu mencontohkan perilaku Mbak dengan perilaku yang lain. Ini bukan perbandingan ya, tapi gimana pandangan Mbak untuk melihat ke depannya gitu Mbak. Iya Bu. Nah, karena di sini Ibu hanya menggunakan role modeling aja buat biar Mbak Salma itu punya pandangan gitu loh buat ke depannya, biar lebih ke positif lagi gitu. Mbak Salma, apakah udah menerima saran dari Ibu? Saya sudah cukup menerima dari Ibu gitu. Dan saya juga berpikir Bu, kalau misalnya saya di sini memang posisinya cukup sangat-sangat bersalah gitu kan. Jadinya saya mau berubah menjadi lebih positif. Dengan adanya saya berkonsultasi dengan Ibu, ini menjadi lebih baik gitu. Dan saya juga kedepannya bisa konsisten seperti itu. Nah, baik Mbak Salma, saya sangat senang kalau Mbak Salma pengen berubah yang ke lebih baik lagi, lebih yang ke positif lagi. Nah, harapan Ibu ke Mbak Salma, nanti kalau habis di sini Mbak bisa berubah perilaku Mbak secara pelan-pelan, dan Ibu tunggu kabar baiknya dari Mbak Salma maupun dari wali kelas Mbak Salma. Terima kasih Bu. Iya Mbak Salma. Atas semua yang diberikan pada saya gitu, dari awal sampai akhir. Ya Mbak Salma, ini udah bel masuk ke jam pelajaran. Iya. Udah, untuk ini kita akhiri aja ya Mbak ya. Iya. Makasih ya Mbak Salma. Ya, Mari kita ya. antar. Ya, hati-hati ya Mbak Salma ya. Iya Bu.